Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya? Pada sehat semua ya? Anak-anak, hari ini kita akan belajar geografi online bersama saya, Pak Gading Mitra Sanjaya, di materi mengenai hakikat geografi. Materi pertama di kelas 10. Ikuti ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu atau sepinggah penuh, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Di dalam pembelajaran ini diharapkan kalian bisa tahu tentang geografi dari berbagai pakar, membandingkan perkembangan ilmu geografi dari berbagai aliran, kemudian mengidentifikasikan konsep esensial geografi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku, pengertian geografi secara umum, geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Menurut seminar IGI tahun 1988 menyatakan bahwa ilmu pengetahuan yang mempelajari perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Geografi punya dua objek studi. Objek yang pertama yaitu objek material. Objek yang kedua objek formal. Objek material bisa dirasakan secara langsung. Contohnya adalah geosfer. Geosfer terdiri dari yang pertama yaitu litosfer atau lapisan kulit bumi. Kemudian objek material yang kedua adalah lapisan udara yang dikenal dengan atmosfer. Kemudian lapisan air yang disebut dengan hidrosfer. Kemudian lapisan kehidupan flora fauna yang disebut dengan biosfer. Kemudian ada juga lapisan kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya disebut dengan antroposfer. Kemudian untuk objek formal ada keruangan, yaitu mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu. Kemudian objek formal kelingkungan, yaitu mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen-komponen biotik atau komponen makhluk hidup dan abiotik atau komponen makhluk tidak hidup yang ada di dalamnya. Kemudian objek formal kewilayahan, mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Bagaimana tadi mengenai pengantar awal geografi? Paham ya? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ruang lingkup geografi. 1. Persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. 2. Interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Yang ketiga, kajian terhadap wilayah atau region. Geografi punya ilmu cabang yang sangat banyak, karena geografi itu adalah ilmu dari segala ilmu yang ada di dunia ini, karena yang dipelajari yang ada di permukaan bumi dengan segala aktivitasnya, maka banyak sekali cabangnya. Contoh, ada geografi fisik yang meliputi geologi, mempelajari tentang batuan, klimatologi tentang iklim, hidrologi tentang air, atau biogeografi yang mempelajari tentang tumbuhan. Kemudian ada geografi regional, geografi teknis, geografi manusia yang punya banyak sekali cabang ilmunya. Selanjutnya, konsep geografi. Geografi punya banyak sekali konsep. Di dalam pembelajaran
kita akan mempelajari 10 konsep geografi. Konsep yang pertama ya adalah konsep lokasi. Lokasi ini berkaitan dengan di mana tempat tinggal Anda sebagai contoh ya, seperti itu. Nah, konsep lokasi, konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek. Bisa berupa lokasi absolut yang didasarkan pada lokasi atau garis astronomis ya, lintang dan bujur. Kemudian lokasi relatif berdasarkan batas wilayah. Kemudian konsep yang kedua, konsep jarak. Sebagai contoh, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh saya untuk tiba di tempat tinggal kamu, atau kamu membutuhkan waktu berapa lama untuk tiba di sekolah Al-Azhar? Nah, itu contoh dari konsep jarak. Jadi, ruang yang terdapat di antara dua objek. Kemudian, keterjangkauan. Bagaimana sih menuju wilayah tempat tinggal Anda? Apakah naik motor, apakah naik mobil, ataukah naik pesawat? Itu konsep keterjangkauan atau kemudahan untuk mencapai suatu objek. Dan tidak semua tempat bisa dijangkau dengan mudah. Kemudian konsep morfologi. Sebagai contoh, ada nggak pegunungan di sekitar wilayah tempat tinggalmu? Ya. Nah, pegunungan itu contoh dari salah satu bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Berbeda bentuk muka buminya, maka aktivitasnya juga akan berbeda. Makanya kehidupan penduduk kota dengan penduduk desa itu berbeda, karena bentuk permukaan buminya juga berbeda. Itulah asiknya belajar konsep geografi. Kemudian selanjutnya yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Contohnya adalah interaksi antara desa dan kota. Sebagai contoh, desa menghasilkan bahan pokok untuk dikirim ke kota, sedangkan kota menyediakan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hiburan untuk masyarakat desa. Jadi sama-sama saling menikmati. Jadi hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah. Kemudian konsep selanjutnya adalah keterkaitan keruangan. Sebagai contoh nih, kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai maka menyebabkan banjir di wilayah hilir sungai. Wilayah hulu itu merupakan wilayah yang sangat penting dan harus dijaga lingkungannya. Tidak boleh ada pembangunan atau perusakan di sana. Kalau sudah rusak, maka akibatnya akan terjadi banjir, dan yang akan terkena dampaknya adalah di wilayah hilir sungai. Jadi menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Kemudian konsep pola. Bagaimana bentuk pola permukiman di tempat tinggal Anda? Jadi pola itu adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Kemudian selanjutnya adalah konsep aglomerasi, yaitu mengenai pengelompokan. Di manakah pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggal Anda? Setiap kota punya pusat bisnis masing-masing, ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi, aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Nilai guna. Apakah fungsi wilayah tempat tinggal Anda? Itu adalah contoh dari nilai guna. Jadi nilai guna adalah kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Sebagai contoh, sepeda motor atau mobil bagi kalian sebagai alat kendaraan untuk menuju ke sekolah. Tapi kalau bagi para tukang ojek online, motor dan mobil sebagai sumber penghasilan bagi mereka. Jadi motor di sini punya nilai guna yang berbeda-beda.
antara satu sama lain. Kemudian konsep selanjutnya adalah diferensiasi area atau perbedaan wilayah. Sebagai contoh nih, penduduk di sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan. Jadi sekali lagi, diferensiasi area itu adalah karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Kemudian pendekatan geografi, yaitu apa? Sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi perhatian. Ada 3 macam. Yang pertama, pendekatan keruangan, menggunakan prinsip 5W dan 1H. Apa, kapan, di mana, dan bagaimana, serta siapa kejadian itu terjadi. Seperti itu. Contoh, di mana terjadinya kebakaran hutan, wilayah mana saja yang terkena dampak kebakaran hutan, di wilayah mana pada mulanya kebakaran hutan terjadi. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan, menekankan bagaimana pengaruh kejadian tersebut terhadap lingkungan sekitarnya. Bisa jadi disebabkan oleh ulah manusia. Kemudian pendekatan kompleks wilayah, seperti itu. Jadi merupakan gabungan antara pendekatan keruangan dengan pendekatan ke lingkungan. Kemudian persebaran, kemudian adalah prinsip-prinsip geografi. Ada 4 macam prinsip geografi. Yang pertama, prinsip persebaran. Fenomena yang tersebar di muka bumi, bahwa terjadi persebaran tidak merata di muka bumi ini, dikaji melalui prinsip persebaran. Yang kedua, prinsip interrelasi. Hubungan antara fenomena satu yang bisa memengaruhi fenomena yang lain. Kemudian, prinsip deskripsi. Prinsip yang menyajikan fenomena geosfer dalam bentuk peta. Kemudian prinsip korologi, gabungan antara persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Sebagai contoh nih, prinsip penyebaran. Terjadi persebaran barang tambang mineral yang ada di Indonesia. Berbeda-beda ya antar pulau satu, wilayah satu dengan pulau atau wilayah yang lain. Sebagai contoh yang ditandai dengan segitiga kuning, yaitu gas alam. Banyak di Aceh, di Bontang, di Tarakan, di Cepu. Daerah lain mungkin sedikit sekali. Jadi terjadi persebaran yang tidak merata. Itu dikaji melalui prinsip persebaran. Kemudian contoh prinsip interrelasi. Tanah longsor menyebabkan terjadinya, contoh prinsip interrelasi, tanah longsor terjadi karena perubahan fungsi lahan. Kemudian contoh selanjutnya, contoh prinsip deskripsi, menunjukkan contoh ya, diagram jumlah penduduk suatu negara yang selalu meningkat setiap tahun. Contoh prinsip korologi, suhu udara di daerah pegunungan lebih dingin daripada di daerah dataran rendah karena terjadi perbedaan penyinaran matahari. Baik, itu materi untuk geografi hari ini.